Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat. Mirsa, jika Anda menyaksikan pemberitaan di televisi, di media sosial, ataupun online dan cetak, dalam 1 bulan terakhir ini aksi oknum polisi di berbagai daerah menjadi sorotan publik. Lantaran diduga melakukan pelanggaran peraturan hingga pelanggaran hukum bahkan. Mulai dari tindakan kekerasan, tindakan asusila, pelanggaran kode etik profesi Polri, hingga kasus penembakan. Dan Kapolri pun terkait hal ini angkat suara dengan tegas menyebutkan akan menindak siapapun yang melakukan pelanggaran. Rentetan peristiwa terjadi, namun berlindung di balik kata oknum tentunya tidak akan menyelesaikan permasalahan. Cukupkah sanksi dan evaluasi untuk mengembalikan dan memperbaiki marwah institusi? Malam ini kami akan berdiskusi banjir sanksi, ulah oknum polisi bersama saya Dwi Anggia di Dua Sisi. Ya, tadi yang menarik dari pernyataan Kapolri yang hari ini disampaikan di menutup pendidikan Sespim Polri di hari ini ya, disebutkan bahwa tadi kalau tidak mampu membersihkan ekor maka kepalanya akan saya potong. Satu lagi yang saya kutip itu ada pepatah ikan busuk mulai dari kepalanya. Ini yang digarisbawahi oleh Kapolri dalam pernyataannya. Saya akan berdiskusi malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan perkenalkan mulai dari sebelah kanan saya ada Irjen Pol Verdi Sambo, Kadif Propam Polri. Selamat malam. Selamat malam. Pak Sambo, boleh digunakan mic-nya. Terima kasih sudah hadir di Dua Sisi. Selamat malam, Mbak. Ya. Kemudian ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim Polri. Selamat malam, Pak Ito. Selamat malam, Sehat, Pak Ito ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sebelah kiri saya ada Bung Ahmad Yani, mantan anggota Komisi Hukum DPR. Sudah lama nggak ketemu ini. Jadi YouTuber sekarang kayaknya. Selamat malam, Bang Yani. Selamat malam, Assalamualaikum, Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sana ada Bung Johnson Panjaitan, penasihat Indonesia Police Watch. Selamat malam, Bung Johnson. Malam, Anggi. Sehat ya? Sehat. Baik, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama dan mungkin Bapak-Bapak juga mengikuti bagaimana masifnya pemberitaan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi, oknum aparat. Bung Yani, saya ingin meminta sedikit tanggapannya atau pandangannya mengenai banyaknya kasus-kasus ini. Tapi sebelumnya saya ingin hadirkan kembali ya beberapa peristiwa yang disoroti publik yang beredar dalam 1 bulan terakhir ini. Kita lihat berikut ini, pelanggaran di bulan Oktober saja. Ada kasus pemerkosaan 3 anak di Luwu yang diabaikan oleh Polres. Walaupun sekarang kasusnya sudah hidup kembali ya, sudah dilakukan kembali penyelidikan dari awal. Kemudian ada 11 oknum polisi di Sumatera Utara menjual barang bukti sabu. Ini 7 Oktober 2021. Masih di bulan Oktober lagi ada kasus Kapolsek Parigi, Sulawesi Tenggara yang memperkosa anak tersangka. Nah, ini juga sangat ramai menjadi sorotan. Ini kasus yang melukai perasaan banyak orang ini. Kemudian ada anggota polisi yang membanting mahasiswa di Tangerang, Banten ini pada saat momen unjuk rasa. Selanjutnya ada oknum polisi lalu lintas di Deli Serdang memukul jatuh seorang pria di pinggir jalan. Seorang pengendara bermotor ini ya, ketika ditilang akhirnya berujung pemukulan. Dan ada juga anggota Polres Jakarta Timur yang menggeledah handphone tanpa SOP yang jelas. Nah, kemudian yang ini yang juga terbaru, Kapolres Nunukan melakukan kekerasan pada anggotanya. Bahkan info yang kita terima tidak hanya kekerasan, akhirnya anggotanya ini dipindahkan ke wilayah tugas yang cukup jauh dari Nunukan. Kemudian anggota Polsek Kuta Limbaru, Deli Serdang memperkosa istri tersangka narkoba di sana. Tidak hanya itu, informasi yang kita terima juga melakukan pemerasan dan merampas kendaraan bermotor milik istri tersangka ini. Oke, kemudian ada anggota PJR Korlantas Polri yang ini menggunakan kendaraan dinas untuk hal yang sifatnya pribadi ini. Pak Verdi udah ketawa-ketawa. Ini juga masuk pelanggaran etik profesi Polri ya. Kemudian ada seorang polisi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang menembak mati sesama polisi. Ini kalau kita melihat satu persatu luar biasa peristiwa rentetan ini yang terjadi, miris sekali. Kapolres Luwu Utara terjerat kasus rekayasa penembakan buron 25 Oktober 2021 dan ini yang terakhir Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai selingkuhi polwan. Aduh. Nah, ini beberapa peristiwa yang tercatat oleh kita yang muncul di publik di media. Bung Yani ini udah senyum-senyum. Pak Sambo tadi juga udah ketawa-ketawa ini mau menyatakan sesuatu. Tapi sebelum ke Pak Sambo saya ke Bung Yani dulu ya Pak.
Apa tanggapan Anggi, Anda? jadi kalau kita lihat laporan ya, tahunan ya, Komnas HAM ya, juga membuat laporan itu memang dari 2016 sampai 2020 itu. Maaf, mic-nya boleh? Dari 2016 sampai 2020 Komnas HAM itu mencatat memang lembaga kepolisian RI ini peringkat yang tertinggi pelanggaran HAM seperti itu. Kalau kita lihat tadi kan rentetannya seperti itu. Nah, yang harus kita cari itu sebenarnya sebab musababnya, akar persoalannya. Sesungguhnya kasus ini tidak hanya sekarang kan, yang model-model seperti ini waktu saya di Komisi 3 ada juga kasus-kasus ini. Pertanyaannya kenapa kasus yang sekarang ini begitu cepat, ya kan? Ini kan tentu peran media sosial, ya kan? Kalau dulu kan medianya satu, melalui media televisi. Betul. Kalau media televisi tidak menyiarkan, maka kita tidak tahu peristiwa yang terjadi, apa yang terjadi seperti itu. Sekarang ini tanpa diberitakan lebih dahulu oleh media televisi dengan media sosial yang ada, sudah viral duluan. Sudah lebih viral duluan. Bahkan media mainstream malah mengutip dari media sosial yang seperti ada. Nah, kalau saya ingin melihat ke akar persoalannya ya, kita sama-sama tahu kilas balik perubahan ya paradigma kepolisian ini dengan Undang-Undang Kepolisian nomor 2 ya, tahun 2002 itu adalah dalam rangka untuk mengembalikan kepolisian ini menjadi aparat sipil yang diberikan kewenangan dalam proses penegakan hukum, dalam proses untuk menjaga ketertiban, tapi juga ada yang disebut dengan, mungkin Pak Ito masih ingat pada waktu Pak Ito kabar eskrim ya, saya di Komisi 3, saya sering mengatakan polisi itu kan P3, ya kan, bukan partai saya dulu, tapi polisi itu P3 adalah pelayan, pelindung, dan pengayom. Nah, mari kita lihat di dalam pasal 2 itu ya. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Kepolisian itu, fungsi kepolisian itu kan adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, pelayan, dan kepada masyarakat ini. Pasal 2 ini menjadi. Nah, kalau kita coba pasal 2 ini kita telah lebih dalam sekali, teliti lebih jauh, apakah kondisi yang tadi yang digambarkan oleh Anggi yang kita lihat seperti itu sudah mencerminkan apa yang diamanatkan di dalam pasal 2 itu sendiri. Paradigma kan dirubah polisi. Maka pola pendidikan pun juga dirubah, ya kan? Yang militer, semi militer kan tidak. Pendekatannya juga adalah pendekatannya lebih pendekatan humanis kan, humanis seperti itu. Maka pada ingat saya pada waktu peralihan itu di kepolisian, saya nggak tahu masih adakah atau tidak ini Pak Sambu. Maka adalah di setiap proses yang namanya pelatihan pendidikan itu, maka pengenalan tentang HAM itu diajarkan, sehingga seperti itu. Nah, sehingga lihat pada periodisasi 2002, 2003, 2004 itu syarat sekali, ya kan, dengan materi-materi. Saya tidak tahu sekarang ini. Kalau kita pada lihat waktu saya di Komisi 3, saya Komisi 3 kita terus seperti itu. Maka ada 3 titik. Kalau kita melihat kepolisian itu ada 3 kata kunci ya. Polisi itu mau baik atau tidak baik itu hanya 3 menurut saya. Pertama adalah dilihat dulu proses rekrutmen dari sejak awal ini. Rekrutmen ini mulai proses pendidikannya dan lain sebagainya seperti itu, mulai jenjangnya. Pertanyaannya, proses rekrutmen di kepolisian ini mulai dari rekrutmen awal pendidikan sampai pendidikan yang berjenjang itu udah clear atau belum? Atau jangan-jangan ada masalah di proses itu sendiri. Jadi dari hulunya itu bermasalah ya menurut Anda ya. Terus yang kedua adalah di sektor yang namanya ini tempatnya Pak Peri ini kan yang melakukan pengawasan di Propam ya kan, Propam ini kan Propam ini sampai juga. Nah, sesungguhnya kalau Propamnya ini dulu, makanya pada waktu zamannya itu kita memberikan anggaran yang cukup besar, agar anggaran cukup besar di Propam ini dia memberikan tugas dan kewajiban melaksanakan yang perlu ada sporting anggaran. Oleh karena itu, sebenarnya kalau sporting anggarannya lemah, bagaimana Propam ini akan menjalankan fungsi-fungsi dia melakukan pengawasan seperti itu. Nah, yang ketiga itu di fungsi resersenya. Nah, menurut saya ini problem sekarang ini. Ada problem di sana. Problem besar di sini ini seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan. Mungkin Pak Ferdi juga bisa menanggapi nanti usai jeda. Kita lanjutkan Bang Yani, usai jeda saat lagi di Dua Sisi.